Kata Allah, saya nggak ciptakan manusia. Tujuan penciptaannya kecuali untuk ibadah. Jadi kalau Anda ada yang kemudian jadi manusia dan Anda tidak ibadah, berarti Anda sedang keluar dari tujuan penciptaan hidup. Kalau bahasa tegasnya, seakan-akan Anda nggak dianggap hidup oleh Allah. Karena tujuan hidup itu untuk ibadah. Kalau ada manusia yang tidak ingin ibadah dalam hidupnya, maka maaf, dia sedang keluar dari esensi kemanusiaannya. Wujud ibadah itu adalah amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Kalimatnya insan menunjuk pada setiap personal dan menggunakan alif lam. Alif lamnya istighraq, menunjuk pada semua. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa fungsi kita ini nggak bisa diwakilkan pada orang lain. Aduh, kalau urusan ibadah ya nitip aja deh, tak saya ikut. Nggak bisa, karena kalimatnya menggunakan insan, menunjuk pada personal, kemudian menggunakan alif lam, seluruhnya tanpa kecuali. Jadi kalau sampai saat ini belum terkumpul kemudian amal soleh yang dianggap layak oleh Allah, maaf, berarti Anda belum masuk dalam esensi penciptaan. Malaikat sifatnya sempurna, tak pernah bisa bermaksiat, karena diciptakan dengan sifat kesempurnaan berbuat baik. Lawannya setan. Karena itu setan dengan malaikat disebutkan sama di dalam Al-Quran. Setan 88 kali, malaikat 88 kali. Setan tidak kenal benar, dia selalu salah. Setan itu profesional dalam berbuat kesalahan. Jadi saya sarankan, jangan bersaing dengan setan, gak akan menang. Dan jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dalam hidup, karena kita bukan malaikat. Jadi kalau suami sadar istrinya manusia, tidak akan pernah digali kesalahannya. Kalau istri sadar suami bukan malaikat, tidak akan pernah dieksplorasi kekurangannya. Papa kenapa sih, Pak? Yang gini aja nggak bisa, yang lain bisa. Mama, Papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Ya, kita manusia. Se-Surabaya menyebut Anda baik, orang Bekasi belum tentu mengenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata, Anda yang terbaik. Nah, siapa orang baik ini? Ternyata kata Nabi SAW, ketika seseorang diinginkan menjadi baik oleh Allah, yufaqihu fiddin. Tanda pertamanya bukan diberikan dalam urusan dunia. Mohon maaf ya, kalau antum sedang mendapatkan misalnya peningkatan dunia, harta bertambah, kedudukan meningkat, tapi dalam saat yang bersamaan tidak memiliki ciri di hadis ini, itu menurut Allah belum tentu baik. Nah, saat seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka ciri pertamanya yufaqihu fiddin. Dibimbing dia, diberikan dorongan, diringankan langkahnya untuk mau mulai memahami tuntunan ajaran agamanya. Dalam bahasa Arab, kalau orang sudah banyak dosanya, oleh Al-Quran disebut pekerjaannya dengan nama israf. Israf, kata Allah, qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, katakan pada orang-orang yang dosanya banyak berlimpah. Matanya banyak dosa, telinganya mendengar yang salah, lisannya berucap yang dosa, tangannya banyak berbuat maksiat, kakinya banyak berbuat salah. Katakan pada mereka yang dosanya banyak berlimpah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Kalau kamu minta rahmat kepada Allah, aku berikan rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosanya. Ada seorang sahabat, ayat Quran saking mulianya turun, ya, turun untuk menegaskan kemuliaan beliau. Kemudian lebih dekat ke surganya, dekat dengan Nabi, ahli masjid, jarak rumah jauh ke masjid. Masjidnya cuma alas yang biasa-biasa saja, yang tiang-tiangnya pelepah kurma, atasnya rumbai-rumbai daun kurma, panas kepanasan, kalau hujan pasti bocor, dan dingin kedinginan. Masih mau ke masjid sampai adzan di masjid. Nah, Anda bukan sahabat Nabi, ya kan? Belum dekat ke surga, hisab masih menegangkan, amalan berantakan, gitu kan? Ayat Quran tidak turun pada Anda dan tidak menegaskan keutamaan Anda. Ya, Masya Allah, saking mulianya Allah berikan segala kenikmatan. Dekat dengan masjid, yang jauh ada kendaraannya, masjidnya enak, nyaman tinggalnya, karpetnya mulus, bagus, ada AC-nya, setiap kajian direkam, ustadznya datang sendiri, kadang-kadang dikasih snack juga. Belum mau ke masjid juga, Anda mesti dikasih apa lagi? Sekali lagi, cita-cita masuk surga. Ini kan agak susah ini. Orang yang bohong, yang bohong, pertama kali yang dia dapatkan adalah kecelakaan saat di dunia, sebelum ke akhirat. Pasti celaka di dunia. Makanya hati-hati kalau mau bohong ya. Karena kata Qur'annya, wailul lil mukadzibin.
orang dusta pasti celaka. Hati-hati, ada rumus dalam fikih begini, namanya wa'idun. Wa'id itu keluarkan ancaman-ancaman saat berpikir berbuat salah. Ancamannya apa? Ini ada keterangan di Quran, diulang-ulang, luar biasa. Wailul lil mukadzibin, bohong pasti celaka. Orang masih nekat bohong juga. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Hati-hati, kalau tidak percaya silahkan saja. Ada orang bohong pasti celaka itu. Minimal celaka harga dirinya. Minimal celaka kehormatannya. Minimal celaka rezekinya. Dan di akhirat yang paling celaka saat bohong itu amal baiknya diambil oleh amal jelek itu. Memang belum tentu masuk neraka, kalau masih banyak amal baiknya dia masih masuk surga. Tapi apa yang bisa menjamin amal kita cukup untuk menutupi sifat bohong? Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam Islam, tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, maka seketika ketika mendengar kalimat itu, beliau meninggalkan majlisnya, ditemukanlah kemudian seekor anak kucing kecil di jalannya. Dia begitu menemukan anak kucing kecil liar, kehilangan induknya, mengeong-ngeong, saking ingin mempraktekkan nilai hadis itu diambil oleh beliau. Kemudian dibawa ke tempat beliau beristirahat. Setiap malam kedinginan, Masya Allah, diberikan tempatnya supaya dia mendapatkan kehangatan, diselimuti, lapar disuapi, persis seperti perlakuan ayah terhadap anaknya. Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah SAW. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan pada beliau, Anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Karena itulah sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Jumat kita yang telah memberikan manfaat dalam hidup kita. Dari Jumat ke Jumat. Jangan-jangan bahkan datang ke Jumat pun masih bermaksiat juga. Ada yang tanpa malu datang ke Jumat, belum selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang belum bertobat. Di kantongnya masih ada handphone dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Apa tidak malu? Salat menghadap Allah, di handphonenya ada koleksi gambar-gambar yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada video-video yang tidak Allah sukai. Ada hubungan dengan orang tua yang belum selesai. Ada hubungan dengan tetangga yang belum tuntas. Ada hubungan dengan anak istri yang belum tuntas. Cita-cita masuk surga, cita-cita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apa yang telah Anda siapkan? Apa tidak malu menghadap Allah dengan lumuran maksiat? Apa tidak malu berjumpa dengan Rasulullah berlumur maksiat? Karena itu kita diminta 5 kali sholat dalam sehari, karena dijanjikan 5 keistimewaan. 1, orang sholat baik, di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang sholat pasti hatinya tenang. Itu ada di Quran, diantaranya surah ke-20 ayat ke-14, ditafsirkan juga dengan Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang sholat kalau berdoa, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, sekalipun yang dimintakan itu mustahil bagi manusia. Kalau yang diminta itu jadi kebutuhannya. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39. Kemudian yang selanjutnya Allah jamin orang sholat itu yang keempat, hidupnya pasti akan mudah. Bahkan rizkinya itu mengalir tanpa dia duga. Itu ada di Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, ditafsirkan dengan Quran surah Al-Baqarah di ayat yang sama, ayat 2 dan 3. Yang terakhir, orang sholat akan dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Mutlak. Karena setiap antara adzan dengan iqamah kebolehan ada salat 2 rakaat. Ini mutlak sifatnya. Boleh. Ba'da isya ada? Apa namanya? Rawatib. Baik. Sebelum apa bahasa Arabnya? Qabla. Baik. Sebelum salat? Qabliyah. Baik. Setelah apa bahasa Arabnya? Ba'da. Setelah salat? Ba'diyah. Baik. Qabliyah zuhur ada enggak? Ada. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ba'diyah zuhur? Berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Qabliyah asar? Ada. Berapa rakaat? 4 rakaat. Apa jenis qabliyahnya? Mutlak. Plus, sebelum zuhur apa jenis qabliyahnya? Rawatib. Di sini seringkali orang keliru menduga bahwa kalau disebutkan qabliyah itu yang dimaksud rawatib. Ini sering keliru di sini. Sehingga ketika disebutkan nggak ada qabliyah asar. Ada qabliyah asar, yang nggak ada itu rawatib sebelum asar. Jelas ya? Qabliyah asar ada jenis. Man yuridillahu bihi khaira. Jika seseorang diinginkan oleh Allah berubah sifatnya jadi baik. Yang dulunya maaf sekali kasar jadi lembut. Yang dulunya banyak dengan kemaksiatan berubah jadi lebih baik. Kata Nabi, kalau seseorang ingin dirubah oleh Allah pribadinya jadi baik menurut Allah,
bukan menurut manusia. Dan tahukah Anda, ketika Allah menginginkan seseorang berubah jadi baik, ternyata bukan dunia yang pertama kali diberikan. Dunia terlampau kecil. Kecil. Kata Nabi, yufaqihu fiddin. Maka orang itu akan diberikan dorongan dalam jiwanya, diringankan langkah kakinya, dilembutkan hatinya untuk mau datang ke majlis-majlis ilmu, mempelajari dan mendalami urusan agamanya.